Salam sehat untuk anak-anak semua. Semoga semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar bersama tentang teks eksplanasi. Mr. Bernard ingin kembali menjelaskan teks eksplanasi dari awal untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak apa dan bagaimana bentuk teks eksplanasi. Nah, pengertian teks eksplanasi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu fakta yang terjadi di sekitar kita. Teks yang berisi penjelasan atau sebuah kejadian, fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya. Juga teks eksplanasi itu berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lain sebagainya dapat terjadi. Teks eksplanasi kita banyak temui di media cetak ya, koran dan lain sebagainya. Berikut tujuan dan ciri-ciri teks eksplanasi. Tujuannya menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Lalu ada ciri-cirinya, memuat informasi atau fakta aktual, dia aktual gak dibuat-buat, tapi benar-benar terjadi. Lalu informasi bersifat keilmuan, ada ilmunya. Yang ketiga bersifat informatif. Ya, dia bersifat informatif, menyampaikan sebuah peristiwa tanpa mempengaruhi pembaca ya. Yang keempat, biasanya menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum, misalnya fenomena alam, tsunami, banjir, gempa bumi dan sebagainya, atau fenomena sosial, kemiskinan dan sebagainya. Jadi hal-hal umum yang terjadi di sekitar kita. Berikut struktur teks eksplanasi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada pernyataan umum atau pembuka, yaitu pernyataan yang bersifat umum atau sebagai pengenalan topik yang akan dibahas dalam teks. Lalu deretan penjelas atau isi, berisi tambahan atau pendukung lanjutan dari pernyataan umum, biasanya lebih bersifat khusus, misalnya rincian tentang proses atau sebab akibat terjadinya sesuatu yang berhubungan dengan topik. Yang ketiga ialah kesimpulan atau interpretasi penulis penutup, yaitu hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi penulis ini di awal dia pernyataan umum sebagai pembuka, lalu ada deretan penjelas, lalu ketika dia memberikan kesimpulannya dari pernyataan umum dan deretan penjelas itu. Begitu anak-anak. Nah, ini contoh teks eksplanasi, judulnya pelangi. Kita bagi per paragraf. Lihat paragraf pertama itu pernyataan umum. Jadi hal-hal umum atau pengertian atau definisi tentang pelangi. Ada ilmunya. Ya, yang berikut paragraf kedua itu tentang deretan penjelas. Jadi dia menjelaskan lebih dalam tentang pelangi, bagaimana pelangi itu muncul dan sebagainya. Lalu paragraf ketiga kesimpulan atau interpretasi penulis. Dia merangkai kembali hal-hal penting di paragraf pertama atau pernyataan umum dan paragraf kedua atau deretan penjelas. Dia membuat sebuah kesimpulan, tapi itu tetap hanya bersifat informatif, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Ya, itulah contoh dari teks eksplanasi. Berikut kita akan masuk pada cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, baca teks dengan saksama, dengan teliti, dengan konsentrasi. Yang kedua, pahami makna setiap kalimat pada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Pahami maknanya. Yang ketiga, temukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Jadi temukan itu, sudah kita pelajari. Yang keempat, tandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci atau kata yang penting dalam setiap paragraf. Kita dapat
mengenali kata kunci berdasarkan judul atau topik yang dibahas. Yang kelima, buatlah beberapa pertanyaan berdasarkan topik teks yang mengandung unsur adik simba. Anak-anak sudah pernah kan kita belajar tentang adik simba. Nah, ini membantu kita untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Berikut kita mengenal tentang cara menulis teks eksplanasi. Jadi tadi kita sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi, ciri-cirinya bagaimana, mengetahui informasi pentingnya bagaimana. Sekarang kita cara menulis. Yang pertama, temukan tema atau topik yang akan dibahas. Tentukan dulu topiknya. Yang kedua, cari informasi mengenai topik yang akan dibahas. 3. Buat pernyataan umum lalu kembangkan menjadi paragraf. 4. Berikan informasi tambahan. 5. Berikan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Ya anak-anak, itu tadi teks eksplanasi. Jadi kita banyak belajar tentang itu. Di subtema 1 kita belajar tentang apa itu teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi seperti apa. Di subtema kedua kita mencoba kembali mengenal atau mengetahui informasi penting yang disampaikan oleh teks eksplanasi itu. Ya, dengan cara meringkas, dengan kalimat efektif, dengan memberikan pertanyaan, dengan berpatokan pada adik simba. Dan di subtema ketiga kita berusaha untuk menulis teks eksplanasi sesuai dengan petunjuknya. Untuk tugas di subtema kedua, anak-anak coba mencari teks eksplanasi melalui media cetak. Nah, teks itu dicari informasi penting. Silakan menentukan mau menggunakan teknik adik simba atau menggunakan teknik peta konsep ataupun menggunakan teknik meringkas dengan menggunakan kalimat efektif. Silakan dipilih sendiri 3 teknik itu. Sedangkan untuk tugas di subtema ketiga, coba anak-anak menentukan topik, mencari judul untuk menuliskan sebuah teks eksplanasi. Jadi dicari sendiri, nanti dimulai belajar untuk menulis sebuah teks eksplanasi. Berapa paragraf? Cukup 3 paragraf. Paragraf pertama berisi pernyataan umum. Paragraf kedua deretan penjelas menjelaskan pernyataan umum tadi lebih dalam lagi. Dan paragraf ketiga, anak-anak silakan membuat kesimpulanmu dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, untuk itu perlu menggali informasi lebih dalam tentang topik yang anak-anak pilih. Misalkan topik tentang corona. Nah, dibaca dulu, dicari bahan-bahannya, dibaca, didalami, baru mulai menulis ya. Demikian, semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa lagi.